Oke, langsung aja di sini aku sudah siapkan 250 gram dada ayam dan ini mau aku rebus dulu. Dan di sini juga aku sudah siapkan air panas yang sudah mulai mendidih dan kita rebus menggunakan 1 batang serai dan 2 lembar daun salam dan ini kita rebus sampai matang ya. Nah, ini dia sudah matang untuk ayamnya dan akan aku matikan aja kompornya dan ini akan aku angkat dan dinginkan dulu untuk si ayamnya ya. Dan untuk air rebusannya ini jangan kita buang, nanti akan kita pakai lagi. Dan di sini juga aku sudah siapkan untuk sayurannya. Aku pakai 350 gram wortel yang sudah kita kupas, 250 gram kentang, setengah buah bawang bombay, 4 batang daun bawang dan secukupnya daun seledri. Dan di sini juga aku pakai sekitar 35 gram bawang putih ya. Kalau dihitung siung ini sekitar 10 sampai 12 siung. Selanjutnya ini untuk sayurannya akan aku potong-potong dulu. Di sini aku potong memanjang dulu ya. Lalu kita potong dan di sini aku mau potong dadu untuk si wortelnya. Nah, kita potong kecil-kecil aja seperti ini. Untuk teknik cara memotongnya itu disesuaikan aja ya, sesuai kebiasaan masing-masing. Dan ini kita potong aja untuk semua wortel dan sayurannya. Jadi si wortelnya ini kita bagi dulu menjadi 3 atau 4 bagian, lalu kita potong memanjang, lalu kita potong dadu. Nah, kalau misalkan kalian punya alatnya atau yang bisa ngehalusin atau memotong si wortelnya dengan cepat, boleh juga dipakai ya. Dan ini kita potong aja untuk semua wortelnya dan aku pindahkan ke dalam wadah. Dan ini wortelnya sudah selesai aku potong-potong. Selanjutnya di sini aku mau potong juga untuk si kentangnya. Caranya sama aja ya, seperti kita mau memotong wortel, kita potong dulu tipis-tipis untuk kentangnya, lalu kita potong memanjang. Dan ini kita potong dadu kecil-kecil ya. Dan lakukan aja semuanya sampai selesai ya. Nah, kalau sudah dipotong-potong semuanya, ini mau aku satukan aja dengan wortel. Dan ini nanti akan kita cuci lagi ya untuk si sayurannya. Selanjutnya di sini aku mau potong juga atau mau kita iris untuk daun bawangnya. Di sini untuk pemakaian daun bawang, kalau mau lebih banyak itu lebih enak lagi ya. Apalagi kalau kita pakai seledrinya juga lebih banyak, itu akan bikin si risolnya ini wangi dan lebih enak juga, tapi disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Kalau udah diiris aku pindahkan aja ke piring. Lalu untuk seledrinya juga ini aku iris-iris tipis kecil ya. Selanjutnya di sini aku mau potong dan iris atau kita cincang aja si bawang bombaynya. Diiris dan dipotong kecil-kecil seperti ini. Lalu kita cincang aja. Dan kalau udah ini akan aku sisihkan dulu ya. Selanjutnya di sini untuk bawang putihnya akan aku cincang menggunakan chopper mini ya. Ini tuh chopper yang sangat praktis sekali. Ini tuh tanpa kabel, cukup kita charger aja. Dan ini tuh bisa menghaluskan dengan cepat ya. Ini tuh tidak sampai 10 detik aja. Ini hasilnya juga sangat halus sekali ya untuk tekstur si bawang putihnya. Kalau misalkan kalian pengen beli, nanti aku untuk link pembeliannya nanti aku simpan aja di deskripsi box ya. Selanjutnya di sini aku mau tumis aja untuk si bawangnya. Aku sudah panaskan teflon dan aku tambahkan juga secukupnya margarin. Kalau misalkan nggak ada margarin, boleh diganti pakai minyak goreng, nggak apa-apa. Fungsinya margarin di sini biar si hasilnya ini lebih gurih ya. Lalu kalau misalkan margarinnya sudah meleleh, kita tambahkan aja bawang putih yang sudah dicincang. Oh iya, kalau misalkan nggak ada chopper seperti ini, dicincang pakai pisau aja ya. Atau mau diulek juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita tambahkan bawang bombay yang sudah dicincang. Dan ini kita tumis aja untuk perbawangannya ini sampai matang dan sampai benar-benar harum ya. Kalau misalkan bawangnya sudah matang dan harum, ini kita langsung masukkan aja untuk sayurannya. Kita masukkan aja berbarengan ya untuk wortel dan kentangnya. Dan ini akan aku aduk-aduk dulu sebentar. Selanjutnya aku mau tambahkan air rebusan kaldu bekas kita ngerebus ayam tadi. Dan ini kita masak si sayurannya ini sampai setengah empuk ya, atau setengah matang. Sambil nunggu si sayurannya lumayan agak empuk, di sini aku mau suwir-suwir dulu untuk si ayamnya. Dan ini juga udah dingin ya untuk ayamnya. Kita suwir-suwir kecil aja. Kalau misalkan nggak mau disuwir pakai tangan, boleh pakai chopper atau pakai mixer ya. Cuman karena ini aku gunainnya cuman sedikit aja, jadi aku disuwir-suwir aja. Dan suwirin aja ayamnya sampai selesai. Dan ini ayamnya sudah selesai aku suwir-suwir. Dan untuk sayurannya juga ini sudah mulai menyusut untuk airnya dan sudah mulai setengah matang. Aku mau langsung masukkan aja untuk si ayamnya.
Dan masukkan aja semua ayamnya ya. Dan ini kita aduk-aduk dulu sebentar. Dan aku mau tambahkan air lagi. Ini aku tambahkan sekitar 200 ml ya. Dan ini kita masak lagi si sayuran atau isiannya ini sampai matang atau sampai empuk. Selanjutnya di sini aku mau bikin larutan rahasia untuk si isiannya ini. Aku tambahkan 3 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan susu bubuk, dan 1 saset susu kental manis. Dan kita ini tambahkan secukupnya air dan dilarutkan aja ya. Nah, ini tuh pengganti untuk susu cair yang biasa dipakai untuk bikin risol rogut sayur. Karena di sini aku bikinnya versi ekonomis ya. Jadi karena aku pakai susu kental manis, jadi nanti kita nggak usah tambahin lagi gula pasir. Dan ini kita aduk sampai merata, sampai tidak ada tepung yang menggerindil. Dan kalau udah, ini akan aku sisihkan dulu ya. Kembali lagi ke sayuran yang sedang kita masak. Aku mau tambahkan bumbu. Aku pakai 2 saset kaldu ayam bubuk. Aku pakai merek Royco ya. Lalu kita tambahkan juga lada bubuk. Aku pakai 1 bungkus. Kalau pengen ditambahin lagi untuk lada bubuknya biar agak pedas, itu boleh banget. Disesuaikan aja sesuai selera dan jangan lupa dikoreksi rasanya ya. Dan terakhir aku mau tambahkan juga sekitar 1 sendok teh garam. Karena kalau kita bikin untuk isian risol rogut sayur itu diusahakan asinnya itu harus pas ya. Lebih baik agak keasinan dikit pas kita bikin isiannya, karena pas udah kita campur dengan kulit dan digoreng nanti rasa asinnya itu pasti akan berkurang. Dan terakhir aku tambahkan daun bawang dan seledri yang sudah kita iris. Dan ini aku aduk-aduk dulu sebentar aja. Dan yang terakhir lagi di sini kita masukkan larutan yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini tuh harus langsung sambil diaduk ya, agar si tepungnya ini tidak menggumpal. Dan fungsinya kenapa harus pakai tepung terigu di sini, agar si isiannya ini lebih ngeset ya, jadi tidak ambiar gitu pas kita kasih di isian kulitnya nanti. Dan ini dia isiannya sudah matang dan hasilnya seperti ini ya. Untuk rasanya ini gurih, creamy. Dan ini akan aku matikan aja kompornya dan aku pindahkan ke wadah dan aku tunggu dingin dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk kulit risolnya. Aku tambahkan sekitar 500 gram tepung terigu setengah kilo atau 50 sendok makan ya. Lalu aku tambahkan juga 40 gram tepung tapioka setara dengan 4 sendok, lalu 1 sendok makan kaldu ayam bubuk dan 1 sendok teh garam. Dan untuk airnya juga di sini aku pakai air putih. Dan aku mau aduk-aduk dulu untuk tepungnya biar lebih tercampur merata. Kalau udah, ini langsung aja kita masukkan untuk airnya. Aku tambahkan airnya ini sebanyak 1200 ml ya, atau 1 liter 200 ml. Dan ini aku masukkannya bertahap sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Atau kalau misalkan mau di blender biar lebih cepat juga nggak apa-apa ya, boleh-boleh aja. Disesuaikan aja sesuai kenyamanan masing-masing. Dan ini kita aduk sampai adonannya ini mulus dan tidak ada tepung yang menggerindil ya. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan 1 butir telur. Ini tuh ukurannya lumayan besar. Kalau misalkan pengen lebih enak lagi, boleh ditambahkan menjadi 2 atau 3 telur ya. Dan ini kita aduk lagi sampai merata. Selanjutnya aku mau tambahkan sisa airnya dan kita tambahkan juga sekitar 3 sendok makan minyak goreng. Dan ini kita aduk sampai merata. Dan kalau sudah merata, ini akan aku diamkan dulu adonannya sekitar 20-30 menit ya, agar si adonannya ini lebih ngeset dan lebih lentur juga nanti hasilnya. Dan ini juga untuk sayurannya sudah aku pindahkan ke wadah dan ini sudah mulai dingin. Selanjutnya ini sudah 20-30 menit dan untuk adonannya ini sudah siap kita cetak ya. Dan untuk mencetaknya di sini aku pakai teflon aja. Aku pakai teflon yang anti lengket ya. Ini ukurannya 22 cm. Setelah kita panaskan teflonnya, langsung aja kita tuangkan 1 centong sayur adonan dan kita lebarkan atau ratakan di permukaan teflon. Dan ini kita masak dengan api sedang aja ya. Dan dimasak sampai pinggirannya ini agak mengkeriput keluar. Itu tandanya si adonannya ini sudah mulai matang dan kita pindahkan ke piring. Nah, tandanya itu pinggirannya itu seperti ini ya. Dan saat kita goyang-goyangkan seperti ini, dia sudah tidak menempel. Dan ini kita cetak aja untuk semua kulitnya sampai si adonannya ini habis ya. Dan ini dia kulitnya sudah selesai kita dadar dan dapatnya pun sangat banyak ya, lumayan sekali. Dan di sini juga untuk hasilnya ini anti robek. Dan aku kepal-kepal seperti ini, dia tidak meninggalkan bekas atau tidak robek ya. Dan hasilnya juga lumayan lentur karena ini aku diamkan dulu tadi. Dan langsung aja di sini aku mau isi dan bentuk si risolnya. Di sini aku mau bentuk si risolnya ini memanjang. Kita lebarkan aja si kulitnya ini di atas talenan dan kita isi. Untuk mengisinya di sini sesuai selera aja ya untuk banyaknya. Aku ambil sekitar 1 sendok makan aja, lalu kita tutup untuk pinggirannya dan kita gulung seperti ini.
Nah, hasilnya seperti ini ya. Lalu aku sudah siapkan juga nampan untuk menyimpan si risol yang sudah kita bentuk. Lalu aku ambil lagi satu lembar kulit risol, lalu kita isi. Kita ambil secukupnya isian risol dan ini kita tutup. Dan ini kita tutup dan kita tutup juga untuk pinggirannya. Lalu kita gulung aja. Nah, seperti ini ya. Caranya cukup mudah kan ya, dan lakukan aja semuanya sampai selesai. Dan ini dia risolnya sudah selesai aku bentuk dan aku isi, dan hasilnya juga rapih ya. Dan ini sudah siap kita baluri pakai tepung panir. Dan di sini juga aku udah siapkan tepung panir secukupnya. Lalu aku juga siapkan 150 gram atau 15 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan air secukupnya aja. Ini tuh untuk merekatkan si risol ke dalam tepung panirnya ya. Dan untuk tekstur si larutan atau perekat untuk risolnya ini tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental juga. Hampir sama dengan adonan untuk si kulit risolnya ya. Lalu kita ambil aja satu buah risol yang akan kita baluri pakai tepung panir. Kita celupkan ke tepung basah, lalu kita masukkan ke tepung panir dan kita baluri seluruh permukaannya ini sambil ditekan-tekan agar lebih menempel. Nah, seperti ini. Kalau udah, ini kita pindahkan ke wadah. Lalu kita ambil lagi satu buah risol. Nah, ini sambil aku ayun-ayunkan ya agar si risolnya ini tidak terlalu basah. Lalu kita masukkan ke dalam tepung panir dan kita baluri seluruh permukaan risolnya sambil ditekan-tekan ya bun. Nah, kalau cara ini cukup mudah ya. Dan ini kita pindahkan aja ke wadah yang sudah kita siapkan dan lakukan semuanya sampai habis. Dan ini risolnya sudah selesai aku tepung paniri semuanya ya. Dan dapatnya juga ini lumayan banyak sekali. Aku dapat sekitar 47 piece. Nah, ini tuh udah siap kita goreng atau boleh juga disimpan di freezer untuk dijadikan ide cemilan frozen food. Dan di sini juga aku sudah siapkan atau panaskan minyak goreng dan aku mau langsung goreng aja semua risolnya. Dan pastikan untuk minyaknya ini sudah benar-benar panas ya saat kita masukkan risolnya. Dan kita goreng sampai permukaan bawahnya ini kering sekitar 1 menit ya. Dan kalau misalkan sudah kering bawahnya, ini langsung kita balik aja. Dan untuk ngegoreng risol di sini cukup satu ngebalik aja agar si risolnya ini tidak terlalu menyerap minyak. Dan pastikan minyaknya ini benar-benar panas dan untuk apinya juga stabil agar saat kita ngegoreng risolnya ini tidak ada yang pecah. Dan untuk kematangannya juga sempurna ya. Dan ini akan aku tiris. Dan di sini aku mau simpan risolnya atau kita tiriskan di atas nampan yang sudah kita beri tisu ya. Nah, kalau udah digoreng ini langsung aja kita tata di atas tisu agar si minyaknya ini diserap oleh tisu ya. Dan ini dia risolnya sudah selesai aku goreng. Dan untuk tampilannya juga cantik ya, warnanya juga bagus karena kita ngegorengnya ini dengan waktu yang pas. Dan ini tuh cocok sekali ya dijadikan ide jualan juga, atau dijadikan ide isian snack box, atau jadikan cemilan saat kita kumpul keluarga. Nah, langsung aja di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung terigu, lalu aku tambahkan 25 gram margarin. Selanjutnya di sini juga ada air putih hangat sebanyak 100 ml dan aku juga pakai margarin yang dilelehkan ya sebanyak 25 gram dan 2 sendok makan minyak goreng. Selanjutnya ini untuk adonan tepungnya aku aduk-aduk dulu dengan margarin sampai berbentuk seperti pasir ya. Selanjutnya aku mau tambahkan margarin yang sudah aku lelehkan. Lalu aku mau menambahkan juga minyak goreng. Dan ini akan aku aduk-aduk lagi ya sampai merata. Selanjutnya aku mau tambahkan juga setengah sendok teh garam. Dan untuk air putihnya ini kita masukkan aja semuanya ya. Lalu ini kita aduk-aduk sampai merata dan sampai membentuk adonan. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti adonannya sudah siap ya. Dan ini untuk adonannya akan aku diamkan dulu selama setengah jam agar si adonannya ini lebih rileks ya saat kita bentuk nanti. Nah, di sini aku bulatkan aja dan akan aku tutup menggunakan kain bersih. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan 4
putih dan 5 siung bawang merah, dan ini sudah aku haluskan. Dan di sini juga ada 150 gram wortel, 200 gram kentang, 45 gram bihun atau 1 keping dan secukupnya, daun bawang dan seledri ya. Nah, selanjutnya di sini aku juga sudah panaskan wajan dan aku tambahkan minyak, lalu aku tambahkan juga sedikit margarin, lalu kita masukkan aja bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Dan ini kita tumis dan goreng si bumbunya ini sampai benar-benar matang dan harum ya. Dan untuk pemakaian margarin saat kita menumis itu opsional juga. Aku pakai karena biar lebih wangi dan gurih aja. Dan ini bumbunya sudah matang, lalu aku mau masukkan kentang yang sudah kita rebus dan wortel juga sudah kita rebus ya. Dan ini kita aduk-aduk aja sampai merata agar si bumbunya ini tidak gosong bawahnya ya. Nah, selanjutnya kita masukkan bihun yang sudah kita rendam dengan air panas. Lalu aku mau tambahkan juga untuk bumbunya. Di sini ada 1 sendok teh penyedap rasa, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh lada bubuk. Lalu ini kita aduk-aduk kembali sampai merata. Dan kalau sekiranya sudah merata, kita tambahkan daun bawang dan daun seledri yang sudah kita iris-iris sebelumnya. Dan ini kita aduk kembali ya sampai sayurannya ini matang dan daun bawangnya ini layu. Nah, kalau misalkan kalian mau tambahkan larutan tepung terigu, boleh banget ya. Dan fungsinya itu biar si isiannya ini lebih padat dan tidak ambiar saat kita masukkan ke dalam kulitnya nanti. Dan ini sudah setengah jam ya. Dan untuk si kulitnya juga ini sudah mulai rileks. Dan ini akan aku pindahkan aja ke alas kerja. Dan untuk isiannya juga ini sudah aku dinginkan. Selanjutnya untuk adonannya ini akan aku ulangi dulu sebentar biar lebih tercampur merata dan rileks. Selanjutnya di sini aku mau bagi dan timbang si kulit adonannya ini. Nah, di sini aku baginya seberat 15 gram ya untuk masing-masing adonannya. Nah, dibagi aja si adonannya ini sampai selesai. Nah, ini dia adonannya sudah selesai aku timbang dan aku bagi-bagi. Selanjutnya aku mau bulatkan dulu untuk si adonannya ya. Dan di sini kenapa harus dibulatkan dulu? Fungsinya ya biar lebih rapi aja saat kita gilas nanti. Karena di sini untuk ngegilasnya ini aku akan bentuk bulat. Nah, lakukan aja semuanya sampai selesai. Nah, ini sudah selesai aku bulatkan. Dan ini akan aku tutup aja ya untuk sebagian adonannya biar tidak kering. Selanjutnya di sini aku mau ambil 2 buah adonan, lalu di sini aku agak pipihkan sedikit dan aku gilas aja. Nah, di sini untuk ngegilasnya jangan terlalu tipis banget dan tidak terlalu tebal juga. Karena di sini juga aku mau bikin jadi 2 lapis ya. Karena kan ini bentuknya itu bulat, jadi aku memakai di sini itu 2 lapis adonan. Dan ini kita gilas aja dua-duanya. Nah, kalau sudah digilas, ini aku tambahkan isian yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk banyaknya itu disesuaikan aja ya, sesuai selera. Selanjutnya ini kita tumpuk menggunakan adonan yang lain yang sudah kita gilas. Dan ini sambil kita tekan-tekan ya pinggirannya biar tidak bocor. Nah, kalau sudah ditekan-tekan, ini langsung aja kita pilih adonannya. Dan caranya itu seperti di video, yaitu kita tekan, tarik, dan tekan, tarik, lipat seperti itu ya. Nah, hasilnya seperti ini, cukup cantik kan ya. Nah, selanjutnya di sini aku mau contohkan lagi untuk adonan berikutnya. Ambil 2 adonan lalu kita gilas masing-masing adonannya. Dan kalau misalkan sudah digilas, ini langsung aja kita masukkan untuk isiannya. Kita simpan di tengah-tengah. Lalu ini kita tumpuk lagi menggunakan adonan yang sudah digilas. Dan ini sambil kita tekan-tekan pinggirannya seperti ini ya, sambil membentuk bulat. Dan kalau udah ini langsung kita pilihin aja. Dan caranya itu seperti di video ya. Kita tekan, tarik, lipat, tekan, tarik, lipat. Nah, seperti ini. Nah, lakukan semuanya sampai selesai. Dan di sini sudah selesai aku isi dan aku pilihin. Aku mendapatkan sebanyak 13 buah pastel. Selanjutnya di sini aku sudah siapkan teflon dan aku beri minyak dan aku panaskan. Kalau misalkan minyaknya sudah benar-benar panas, ini langsung aja kita goreng ya. Dan pastikan minyaknya ini benar-benar panas agar si tekstur dan permukaan pastelnya ini biar lebih cantik juga ya. Nah, kalau sekiranya sudah agak sedikit kecoklatan, langsung aja kita balik. Nah, kalau sekiranya sudah matang, ini langsung aja kita angkat ya. Dan goreng aja semua pastelnya sampai selesai.
Dan ini dia pastel yang sudah aku goreng. Ini semuanya aku goreng ya. Dan untuk tampilannya cukup cantik ya. Dia juga menimbulkan seperti jerawat-jerawat kecil. Dan untuk teksturnya di sini yaitu renyah dan tidak keras ya untuk si kulitnya. Juga, alhamdulillah si hasil pastel yang aku bikin ini tidak berminyak. Dan ini untuk tampilan isiannya. Nah, untuk rasanya juga ini menurut aku pas ya. Teksturnya itu garing di luar dan lembut di dalam. Langsung aja di sini aku sudah siapkan 150 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Lalu di sini juga ada 125 gram margarin, 3 butir telur ukuran besar, kalau kecil pakai 4 ya. Lalu ada setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan gula pasir. Lalu ada air putih 250 ml dan di sini aku pakai 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh vanilla essence ya. Nah, lanjut di sini aku sudah siapkan pan, lalu aku masukkan air dan ini aku masukkan juga margarinnya dan ini akan aku masak sampai mendidih dan sampai si margarinnya ini mencair. Lalu jangan lupa juga dimasukkan untuk garam dan gula pasirnya ya. Nah, kalau sudah mencair dan mendidih seperti ini, langsung aja kita masukkan tepung terigu yang sudah kita siapkan dan ini kita aduk cepat ya. Dan kondisi apinya ini dikecilin, jadi api yang paling kecil banget. Fungsinya agar si tepungnya ini bisa ikut matang. Dan ini kita aduk-aduk sampai membentuk adonan. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Dia ini jadi lebih padat dan ini akan aku dinginkan dulu atau aku tunggu sampai hangat-hangat kuku baru aku campur untuk bahan lainnya. Nah, di sini juga si adonannya sudah mulai agak dingin dan aku pindahkan aja ke wadah. Lalu aku mau tambahkan telur yang sudah kita siapkan. Ini kita masukkan satu persatu ya. Dan di sini kita aduk aja sampai benar-benar tercampur merata. Dan untuk mengaduknya boleh pakai mixer dengan speed yang paling rendah atau menggunakan spatula seperti aku ini ya. Usahakan sampai benar-benar tercampur merata untuk telur dan adonannya. Dan aku juga mau tambahkan vanilla essence sekitar setengah sendok teh ya. Fungsinya biar lebih wangi aja. Tapi kalau nggak ada, nggak pakai juga nggak apa-apa. Dan ini kita aduk kembali sampai benar-benar tercampur. Dan ini dia hasil akhirnya ya. Dan terakhir aku mau tambahkan baking powder. Aku pakai sekitar 1 sendok teh. Dan ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Dan diusahakan untuk pemakaian baking powdernya ini jangan di skip ya. Apalagi kalau misalkan telurnya ini kita nggak tahu dia itu fresh apa enggak. Dan ini dia teksturnya, tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat juga. Selanjutnya aku sudah siapkan plastik segitiga atau plastik piping bag. Dan aku mau masukkan aja si adonannya ini ke dalam plastik. Nah, ini kita masukkan aja ya. Diusahakan untuk pemakaian plastik juga di sini plastiknya segitiga seperti yang aku pakai agar lebih memudahkan saat kita mencetaknya ya nanti. Nah, kalau udah ini langsung kita ikat aja untuk bagian ujungnya. Nah, seperti ini dan ini sudah siap kita pakai atau kita cetak. Nah, di sini juga untuk cetakannya aku pakai cetakan pai. Untuk ukurannya ini diameter bawahnya sekitar 3,5 cm dan untuk tingginya ini sekitar 2 cm. Dan di sini juga untuk kulit painya sudah aku olesi menggunakan Carlo yang aku buat sendiri. Carlo itu terbuat dari tepung terigu dan minyak yang aku aduk-aduk ya. Selanjutnya di sini juga untuk spuitnya aku pakai yang bentuknya seperti ini. Dan untuk cara mencetaknya nanti kita siapkan plastik segitiga. Lalu si spuitnya ini kita masukkan. Nah, untuk bagian ujungnya ini kita gunting. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya adonannya juga untuk bagian ujungnya ini kita gunting juga. Lalu kita masukkan ke plastik yang sudah kita pakaikan spuit. Nah, seperti ini hasilnya dan ini sudah siap kita cetak dan tinggal kita semprotkan aja ke dalam cetakan. Dan untuk cara mencetaknya di sini aku semprotkan dari bagian tengah lalu memutar. Nah, seperti di video aja ya caranya. Nah, kalau misalkan kalian gak punya cetakan pai seperti ini, boleh langsung aja ke loyangnya ya, yang sudah diolesi menggunakan margarin. Nah, di sini juga kenapa aku pakai Carlo, karena menurut aku hasilnya nanti itu lebih mudah cepet dikeluarkan ya, dibanding aku hanya pakai margarin. Tapi disesuaikan aja sesuai selera masing-masing. Dan ini kita cetak aja sampai si adonannya habis.
Nah, ini dia sudah aku cetak ke dalam semua cetakan yang sudah aku siapkan, dan ini sudah siap kita oven. Dan sebelumnya ini ovennya sudah aku panaskan ya dengan suhu 200 derajat selama 10 menit. Lalu kita oven aja untuk si kue susnya. Dan ini aku oven di suhu 200 derajat api atas bawah selama 20 sampai 25 menit. Nah, ini sudah setengah mengembang ya. Dan untuk tipsnya di sini, si ovennya ini jangan kita buka-buka ya selama mengoven. Dan ciri-ciri si kue susnya ini benar-benar matang, sudah tidak ada gelembung-gelembung. Dan kalau misalkan pengen benar-benar kokoh, suhunya ini harus benar-benar panas dan jangan dibuka tutup ya. Nah, ini dia hasilnya setelah aku oven. Hasilnya ini kokoh dan warnanya juga cukup bagus. Dan hasilnya juga ini mengembang sempurna ya. Dan di sini aku mau coba belah sedikit untuk kasih tahu hasilnya. Dan hasilnya pun kopong seperti ini ya. Jadi dia ini benar-benar mengembang. Nah, selanjutnya di sini aku mau bikin untuk si isian flaknya. Aku masukkan 1 saset susu Denko yang rasa vanila, lalu 100 gram gula pasir, lalu 40 gram tepung terigu, 25 gram tepung maizena, dan aku pakai air putih sebanyak 600 ml, tapi ini aku tuangkan setengahnya dulu, dan ini aku aduk-aduk sampai merata menggunakan whisker. Dan untuk pemakaian susu di sini boleh menggunakan susu full cream atau UHT ya. Karena di sini aku menggunakannya versi yang ekonomis yang bisa buat dijadikan ide jualan. Dan terakhir kita tambahkan aja susu kental manis sebanyak 40 gram, atau kalau misalkan pengen lebih manis boleh ditambahkan lagi aja untuk susu atau gula pasirnya. Dan terakhir aku mau tambahkan sekitar setengah sendok teh garam biar ada rasa gurih-gurihnya. Tapi kalau mau di skip juga nggak apa-apa ya. Lalu ini kita masak aja di atas kompor. Dan sambil diaduk-aduk ya agar saat mengental nanti hasilnya itu lebih bagus. Dan ini sudah mulai mengental, lalu aku akan tambahkan sekitar 2 sendok makan margarin. Dan ini kita aduk-aduk kembali. Nah, seperti ini tekstur akhirnya ya. Dia ini mengental tapi agak sedikit mencair. Dan ini akan aku tutup menggunakan plastik dan akan aku dinginkan. Tapi nanti kalau misalkan sudah dingin, dia ini akan lebih padat ya untuk tekstur si flaknya, atau lebih mengental lagi. Nah, ini dia untuk flaknya sudah dingin dan aku buka aja plastiknya. Dan ini akan aku aduk-aduk dulu sebentar. Nah, untuk teksturnya ini tidak terlalu cair dan tidak terlalu padat juga ya. Menurut aku ini udah pas. Selanjutnya aku sudah siapkan juga plastik segitiga dan aku masukkan aja ke dalam plastiknya. Dan ini sudah siap kita pakai ya untuk si isiannya. Dan ini juga kulit yang sudah kita buat sebelumnya. Ini aku gunting aja untuk permukaan tengahnya untuk membolongi saat kita masukkan si isian flaknya. Nah, untuk hasilnya ini lumayan bagus-bagus ya. Semuanya ini mengembang sempurna, alhamdulillah. Lalu untuk cara memasukkannya, kita masukkan aja melewati bolongan yang sudah kita gunting sebelumnya. Dan ini tinggal kita semprotkan aja si flaknya ini ke dalam kulit sus. Selanjutnya boleh dipakaikan alas papercase seperti ini. Lalu aku ulangi lagi. Kita semprotkan si isian flaknya ini ke dalam kulit sus. Dan ini aku alasi menggunakan papercase. Dan ini dia setelah aku isi dan aku alasi. Dan ini tuh bisa banget ya dijadikan ide jualan. Banyak banget yang jual juga. Tapi kalau bikin sendiri hasilnya ini bisa lebih banyak juga dan lebih hemat. Bisa dijadikan juga buat bekal anak sekolah, isian snack box atau makanan lainnya. Dan di sini aku mau kemas menggunakan mika. Ini mikanya ukuran 6 ya. Dan sebagai penghias boleh di sini aku mau tambahkan stiker di atasnya. Nah, seperti ini ya. Tampilannya pun sangat cantik. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tepung terigu. Ini tuh terbagi jadi bagian A dan bagian B ya. Di sini aku pakai untuk bagian A-nya dulu. Lalu masukkan 1 butir telur dan 1/4 sendok vanili bubuk. Kalau nggak ada yang bubuk, boleh pakai yang cair. Lalu ini kita aduk-aduk hingga merata. Cukup pakai whisker aja ya, nggak usah pakai mixer. Dan ini diaduk sampai telurnya pucat dan gulanya larut. Nah, kalau sudah larut seperti ini, selanjutnya aku mau tambahkan air santan sebanyak 250 ml. Dan di sini aku masukkan setengahnya dulu. Dan ini kita aduk hingga merata. Selanjutnya aku mau tambahkan 125 gram tepung terigu. Tapi di sini aku masukkan setengahnya dulu ya. Lalu kita aduk hingga merata. Kalau sudah merata, ini kita masukkan aja semuanya dan diaduk kembali.
Dan ini tepung terigunya sudah aku saring ya. Dan kalau sudah tercampur merata, selanjutnya kita masukkan untuk sisa santan tadi dan diaduk hingga benar-benar merata ya. Dan kalau sudah merata, ini akan aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk bahan B, masukkan 20 gram tepung maizena ke dalam wajan atau teflon, lalu setengah sendok teh garam, 250 ml air santan. Dan ini kita aduk-aduk hingga merata. Dan pastikan tidak ada tepung maizena yang menggumpal ya, agar hasilnya nanti bagus. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Dan diaduk hingga merata. Dan agar warnanya ini lebih cantik dan tidak ngejreng, lebih alami juga, aku mau tambahkan 2 tetes pewarna orange. Tapi kalau nggak punya boleh di skip ya. Dan ini kita aduk kembali. Dan kita masak aja selanjutnya sambil kita aduk dan jangan ditinggal ya. Dan ini kita masak cukup sampai mengental aja. Nah, kalau sudah mulai mengental seperti ini, kita aduk sebentar, lalu kita matikan aja kompornya. Dan kita aduk-aduk adonan ini sampai dia ini lembut. Nah, ini sudah cukup ya. Selanjutnya di sini kita bisa teruskan ke tahap berikutnya. Dan tekstur akhirnya ini dia tidak terlalu kental dan tidak cair. Dan ini untuk adonan A ya. Dan selanjutnya kita masukkan adonan B ini ke adonan A. Kita masukkan semuanya. Dan ini kita aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata. Nah, ini hasil warnanya jadi terlihat cantik ya. Jadi lebih natural seperti pakai daun pandan asli. Dia ini jadi lebih soft dan tidak ngejreng. Dan ini mau aku aduk-aduk menggunakan spatula untuk memastikan semuanya ini sudah tercampur merata. Selanjutnya mau aku sisihkan dulu. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk flas santannya. Masukkan 40 gram tepung maizena ke dalam wajan atau teflon, lalu setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 400 ml air santan ya. Ini aku masukkannya sedikit dulu, lalu kita aduk-aduk hingga merata sampai tepung maizenanya ini larut. Dan kalau sudah larut, ini kita masukkan semuanya ya, dan diaduk hingga merata. Dan kalau sudah merata, ini kita masak aja di atas kompor dan gunakan api sedang aja ya. Dan kita masak sambil kita aduk ya. Nah, kelihatan ini sudah mulai mengental. Ini mau aku aduk sebentar lagi, lalu kita matikan aja kompornya. Nah, ini aku mau matikan aja kompornya ya. Dan kita aduk-aduk lagi hingga adonannya ini benar-benar lembut. Dan ini mau aku sisihkan dulu hingga agak hangat ya. Nah, untuk teksturnya ini, dia ini tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer juga, jadi sedang-sedang aja. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan plastik segitiga yang sudah aku masukkan ke dalam gelas takar. Lalu kita masukkan flas santannya ini ke dalam plastik, atau boleh dimasukkan ke dalam botol kecap atau botol saus ya, agar lebih memudahkan saat kita masukkan si flasnya ini ke dalam kuenya nanti. Dan kalau sudah dimasukkan, ini kita ikat saja. Nah, di sini aku mendapatkan 2 bungkus atau 2 plastik flas santan. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan wadah atau cetakan. Ini aku pakai cetakan untuk kue mangkok. Dan untuk cetakannya ini kita olesi menggunakan minyak goreng. Lakukan ke semua cetakannya ya. Kalau sudah diolesi, selanjutnya kita masukkan aja adonannya. Di sini aku menggunakan gelas takar agar lebih
mudah dan tidak berceceran, kita masukkannya 3/4-nya aja. Di sini aku masukkannya agak penuh ya, jadi hasilnya itu nanti aku mendapatkan 25 biji, tapi kalau kita masukkan setengahnya itu bisa mendapatkan sekitar 30-an ya. Dan selanjutnya kita masukkan untuk flas santannya ini di tengah-tengah seperti ini. Jangan terlalu penuh agar saat kita mengukusnya nanti si adonannya ini tidak meluap. Dan ini sudah siap kita kukus. Dan sebelumnya di sini aku sudah panaskan kukusan ya, dan ini kita kukus kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit. Dan ini dia kue nona manisnya sudah matang dan mau langsung aku angkat dan kita dinginkan aja. Dan sebelum kita keluarkan dari cetakan, kita dinginkan dulu ya untuk kue nona manisnya agar dia ini lebih ngeset, karena kalau kita keluarkan saat panas-panas dia ini agak lembek ya. Nah, ini setelah dingin kita bisa keluarkan kuenya dari cetakan, dan untuk cara mengeluarkannya kita menggunakan bantuan tusuk gigi atau tusuk sate. Kita simpan tusuk giginya memutar di pinggirnya seperti ini ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini, warnanya juga cantik, lebih alami dan tidak ngejreng. Nah, kita lakukan seperti ini. Nah, cukup mudah ya cara mengeluarkannya. Dan terakhir di sini aku mau berikan hiasan potongan daun pandan agar lebih cantik. Dan ini dia kue nona manis yang sudah aku buat. Di sini aku mendapatkan 25 biji dengan ukuran yang lumayan besar, tidak terlalu kecil ya. Nah, ini untuk tampilan akhirnya, dia ini kenyal, manis, dan ada rasa gurihnya juga. Dan yang pasti rasanya itu lembut ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba.